Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi di MPLS hari kedua bersama saya Budita. Di MPLS hari ini, acara yang akan kalian ikuti yang pertama adalah ekstrakurikuler, yang kedua cara belajar yang baik, dan yang ketiga adalah pengenalan lingkungan sekolah. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 7, dan saya ucapkan selamat juga sudah menjadi warga besar SMP Negeri 6 Semarang, dan selamat sudah diterima pada tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan ini kita semua diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan ini saya perkenalkan, saya Pak Pambudi. Ya, saya di SMP 6 kurang lebih sudah hampir 17 tahun. Saya pada siang hari ini akan memaparkan program-program di SMP 6, ya, khususnya adalah program ekstrakurikuler. Anak-anakku yang kami cintai dan selalu banggakan, ekstrakurikuler itu apa? Ekstrakurikuler adalah pendidikan di luar sekolah atau di luar kelas yang berupa bakat minat dari anak-anak sekalian, ya. Jadi di SMP 6 itu selain kalian dididik yang akademis, yaitu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya, SMP 6 juga memberikan layanan pendidikan yang berupa bakat minat. Nah, karena ini di masa pandemi itu bakat minatnya banyak yang berkurang karena memang situasi. Namun pada kesempatan ini kalian tetap, ya, akan mendapatkan pemaparan ini, karena nanti setelah tatap muka atau pembelajaran tatap muka nanti kita tetap harus melaksanakan ekstrakurikuler. Untuk apa sih sekolahan diberi pendidikan ekstrakurikuler? Ya, karena anak-anak itu bakatnya juga perlu diasah. Ya, bakatnya perlu dipupuk, didorong agar berjalan seimbang antara yang akademis maupun akademis. Nah, kemudian ekstra yang ada di SMP 6 itu cabangnya banyak sekali, ya. Contohnya umpamanya sepak bola, kemudian jurnalistik, kemudian musik, paduan suara, pramuka, pencak silat, BTA, melukis, dan masih banyak lagi, ya, termasuk menari juga ada, seni tari, seni vokal, ya. Nah, ini diberikan dalam rangka kalian nanti setelah lulus dari SMP 6 itu bisa untuk menunjang hidup kalian selain akademis, ya. Selain itu, dalam waktu yang terdekat, yaitu bisa untuk memperoleh sertifikat lomba, ya. Nah, selama kita itu sekolah di SMP 6 atau di SMP ini, tentunya banyak lomba-lomba yang diadakan oleh institusi-institusi, baik itu sekolahan maupun
instansi-instansi lain, ya. Disitulah nanti kalian akan berkompetisi dan menghasilkan sebuah kejuaraan lomba, yang mana kejuaraan lomba itu nanti akan berupa sertifikat. Ya, sertifikat itulah yang nantinya bisa untuk melanjutkan, untuk menambah nilai kalau kamu akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Di SMP 6 itu siswa-siswinya itu diwajibkan untuk mengikuti ekstra, minimal 1 ekstra wajib dan 1 ekstra pilihan. Ya, ekstra wajib itu apa? Ekstra wajib di SMP 6 itu adalah pramuka. Semuanya harus mengikuti ekstra pramuka. Ya, karena pramuka diwajibkan sebagai wahana untuk mendidik perilaku, ya, kepribadian, ketangguhan dari kalian semua. Selain itu juga ada yang pilihan tadi seperti taekwondo, seperti karate, silat, sepak bola, futsal, dan lain sebagainya. Kalian disarankan untuk bisa memilih 1 ekstra pilihan saja. Kalau 2 boleh, cuma waktu kamu belajar nanti terganggu, ya, lebih baik 1. Nah, perlu saya beritahukan juga, hasil dari ekstra di SMP 6 juga banyak menghasilkan kejuaraan baik tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Ya, di SMP 6 itu sudah banyak mengukir di tingkat nasional, yaitu antara lain adalah atletik, sepak bola, ya, itu sudah mengembang di nasional SMP 6. Ya, apalagi paskibranya juga sudah bagus, pramuka juga bagus. Ya, jadi SMP 6 memfasilitasi kalian untuk bisa memupuk kemampuan kalian di bidang-bidang bakat minat. Ya, itulah gambaran singkat, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian setelah masuk di SMP 6, silahkan Anda berlomba-lomba di sini untuk meraih prestasi baik akademis maupun non akademis. Ya, selain itu nanti karena kamu sudah di SMP sudah dewasa, maka kamu nanti juga akan dididik dengan organisasi. Jadi motonya adalah sukses organisasi, sukses tadi, gitu ya. Nah, mungkin dari Bapak Budi itu dulu. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu mendetail, nanti kita kalau sudah tatap muka saja, ya. Ini gambaran globalnya bahwa ekstrakurikuler tujuannya itu apa, sudah saya beritahu semua. SMP 6 ekstranya apa saja, kemudian nanti itu apa, sudah semua, ya. Gitu ya anak-anak. Saya kira dari saya sekian dulu. Mungkin dalam paparannya Pak Pamudi kurang berkenan di hati kalian. Pak Pamudi sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga masih bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mia Indah Kusumawati. Di SMP 6 ini saya biasa dipanggil Bunya. Saya adalah guru BK kelas 7 di SMP Negeri 6 Semarang. Baik, saya mengucapkan selamat untuk anak-anak kelas 7 yang telah diterima di SMP Negeri 6 Semarang, dan semoga selama 3 tahun ke depan di SMP 6 ini kalian bisa berprestasi, kalian bisa membawa nama baik SMP 6, membawa nama baik orang tua, dan mendapatkan hasil belajar yang luar biasa. Baik, anak-anak, pada kesempatan ini Dunia akan memaparkan materi tentang cara belajar yang baik. Di kelas 6 kemarin,
kalian sudah memulai pembelajaran dengan menggunakan moda daring. Kalian menempuh pembelajaran jarak jauh dengan belajar dari rumah, dan tahun pelajaran ini kemungkinan masih akan sama karena di masa pandemi ini saat ini belum memungkinkan untuk anak-anak belajar di sekolah. Jadi kalian harus tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kemudian anak-anak, di kelas 7 ini kalian masih memulai tahun ajaran baru di masa pandemi. Kalian masih harus berkutat dengan internet, dengan semua sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran daring. Apalagi sekarang ini kalian memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kalian sudah menjadi siswa SMP dan harus melakukan adaptasi yang luar biasa. Apa saja yang harus kalian lakukan karena kalian harus menempuh adaptasi yang luar biasa ini? Karena ada beberapa perbedaan di mana kalian kemarin masih kelas 6, kalian belajar di SD, dengan sekarang kalian sudah menjadi siswa SMP. Salah satunya adalah ketika kalian menjadi siswa SD, dalam satu kelas kalian hanya diajar oleh satu orang guru. Kalaupun ada guru yang lain itu hanya beberapa, misalnya guru agama, atau mungkin guru bahasa Jawa, atau ada lagi tambahan guru olahraga. Tapi sekarang di SMP kalian harus belajar dengan banyak bapak dan ibu guru dengan mapel yang berbeda, dan bapak ibu guru itu memiliki karakter yang berbeda pula. Jadi anak-anak, kalian harus bisa menyesuaikan pola pembelajaran dengan karakter bapak ibu guru serta mata pelajaran yang diajarkan. Dan otomatis karena semakin banyak materi pelajaran, nantinya di SMP ini akan lebih banyak tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Jadi anak-anak, kalian harus siap untuk belajar di SMP. Kalian harus semangat, kalian harus bisa memenuhi semua kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan bapak ibu guru dengan baik. Lalu bagaimana caranya untuk belajar yang baik? Nah, karena di SMP ini mungkin ada mata pelajaran yang sebelumnya di SD tidak ada. Misal bahasa Inggris, tidak semua SD kemarin ada pelajaran bahasa Inggris. Ya, ini adalah satu mapel yang baru. Kemudian di SMP ini nanti akan ada bimbingan TIK. Dan satu lagi, akan ada bimbingan dan konseling yang di SD kemarin belum ada. Bimbingan TIK itu apa? Jadi ketika ada jam bimbingan TIK, anak-anak akan difasilitasi oleh bapak atau ibu guru yang mengampu bimbingan TIK untuk memahami pengoperasian teknologi informasi dan komunikasi. Bunia yakin sekali pada pembelajaran dengan moda daring ini kalian sudah pintar semua untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Tapi mungkin nantinya akan ada aplikasi baru atau ada LMS yang kepanjangannya Learning Management System, di mana kalian harus mengikuti kegiatan pembelajaran di situ yang kalian belum mengenal aplikasi tersebut. Nah, nanti kalian bisa bertanya pada bapak ibu guru yang mengampu bimbingan TIK. Kemudian ada satu lagi, bimbingan dan konseling atau BK. Di sini saya sendiri akan menjadi guru BK kalian di kelas 7. Nantinya Dunia akan memfasilitasi perkembangan kalian, akan memfasilitasi pembelajaran yang mungkin kalian membutuhkan mediator pada guru mapel atau wali kelas. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Jika ada kesulitan nantinya, silahkan cerita pada Dunia atau pada bapak ibu guru wali kelas nanti. Nah, kemudian apa sih yang harus disiapkan agar kalian bisa belajar dengan baik? Yang pertama, anak-anak, kalian harus punya motivasi belajar. Itu adalah hal yang
sangat penting. Ya, jadi motivasi belajar itu adalah dorongan untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran. Kalian membaca buku, mencari informasi dari internet, kemudian mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, kalian harus punya semangat dulu di sini. Ya. Kemudian dukungan orang di sekitar kalian. Siapa orang yang ada di sekitar kalian? Otomatis adalah orang tua kalian. Apalagi kalian ketika belajar dari rumah, sarana prasarana yang ada di dalam rumah, yang ada di rumah kalian memang harus mencukupi. Karena untuk pembelajaran dengan mode daring, kalian membutuhkan HP atau laptop. Selanjutnya harus ada jaringan internet. Selain itu, kuota internetnya juga harus ada. Nah, mungkin ini nantinya akan menjadi kendala ketika kalian melakukan pembelajaran daring. Misal sinyalnya lemah, kemudian terhambat untuk upload tugas. Tidak usah khawatir anak-anak, silahkan semua hambatan, semua kendala yang kalian hadapi ketika melaksanakan PJJ besok dikomunikasikan kepada Bu Mia atau Bapak Ibu Guru Wali kelas. Dan yang tidak kalah penting, ketika kalian akan melakukan kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini, kalian mengikuti PJJ, kalian harus join pada LMS atau pada wadah yang akan digunakan Bapak Ibu Guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Misalnya WA Group. Nah, kalian harus join di situ. Karena semua informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru biasanya diberikan atau dibagikan melalui WA Group. Kemudian yang kedua, Classroom. Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang menggunakan Google Classroom untuk melakukan kegiatan pembelajaran, atau ada lagi misalnya Microsoft Teams. Nah, jadi anak-anak harus mengenal dulu aplikasi apa yang dipakai Bapak Ibu Guru, dan jangan lupa langsung join, langsung bergabung pada LMS tersebut untuk mengikuti semua kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Kemudian anak-anak, untuk belajar efektif, bagaimana sih caranya? Yang pertama, siapkan sarana prasarananya dulu. Seperti yang tadi sudah Bu Mia sampaikan, selama pandemi ini kalian harus belajar dari rumah. Buatlah tempat belajarmu di rumah itu nyaman, senyaman mungkin. Kalau kalian sudah punya kamar sendiri, buat kamarmu nyaman. Ditata yang rapi, kamarmu bersih, siapkan semua alat tulis, siapkan buku-bukunya, siapkan buku paketnya. Gitu ya. Jadi ketika kalian melaksanakan PJJ sudah siap dengan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menerima materi pelajaran dari Bapak dan Ibu Guru. Kemudian anak-anak, agar belajarmu efektif, kalian harus fokus. Nah, ini yang mungkin banyak anak yang kesulitan untuk fokus dalam belajar. Karena apa? Perbedaan kalian belajar di sekolah dengan perbedaan kalian belajar di rumah. Kalau kalian belajar di sekolah, kalian belajar di kelas, kamu pasti akan bertumpu pada Bapak Ibu Guru yang sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas. Tapi ketika kalian belajar di rumah, akan lebih banyak godaan. Ya, kalian menggunakan HP atau laptop untuk belajar, untuk mengikuti PJJ. Mungkin godaannya adalah yang sekarang banyak menjadi godaan anak-anak. Kalian lebih tergoda main game misalnya. Kalian lebih senang membuka Instagramnya, kalian lebih senang membuka Facebooknya mungkin, atau membuka YouTube, TikTok. Nah, jadi kalian tidak fokus. Maka anak-anak, ketika kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh, ketika Bapak Ibu Guru memberikan materi pada jam belajar, fokus untuk mengikuti pembelajaran. Disingkirkan dulu Instagramnya, gamenya nggak usah dibuka dulu, ya, Facebooknya juga nggak usah dibuka dulu, apalagi TikToknya. Fokus untuk belajar. Selanjutnya, agar belajarmu efektif, jangan menunda pekerjaan. Nah, ini mungkin yang banyak dialami oleh anak-anak ketika kalian belajar dari rumah. Karena kamu terlena, kan belajarnya di rumah, kan nggak kelihatan
kan gurunya nggak bisa lihat. Nah, ini yang harus kalian rubah, pola pikir ini yang harus kalian rubah. Karena apa anak-anak? Setiap hari dari hari belajar Senin sampai dengan Jumat, karena SMP 6 menggunakan 5 hari sekolah, setiap hari itu pasti akan ada materi yang diberikan Bapak Ibu guru. Dan kemungkinan besar juga akan ada tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ketika satu hari kamu tidak mengerjakan tugas, hari berikutnya akan ada tugas baru lagi. Apa yang terjadi? Tugas itu akan semakin menumpuk. Jadi pesan bunyinya, jangan menunda pekerjaan. Selesaikan tugas hari itu pada hari itu juga. Selesaikan materi pelajaran yang harus kalian pahami pada hari itu juga. Mungkin dengan kamu membaca atau mungkin mencari sendiri di internet tentang materi pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru. Itu ya. Selanjutnya, nah, manajemen waktu. Ini juga penting sekali ketika kalian harus belajar dari rumah. Yang kemarin terjadi mungkin karena anak-anak belajar dari rumah, seperti yang tadi Bunya sampaikan, anak-anak itu terlena. Tidak bangun pagi, bangunnya jam 8 baru bangun, padahal jam 8 anak-anak harus siap dengan HP-nya atau dengan laptopnya untuk menerima materi. Nah ini, yuk manajemen waktunya diperbaiki. Meskipun kalian belajar dari rumah, tetap bangun pagi, tetap mandi pagi, tetap siap-siap untuk menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Kemudian waktumu yang lain untuk apa? Tetap gunakan untuk istirahat. Main game boleh tidak, Bu? Oke, silahkan boleh, asal tadi tahu waktunya. Jangan satu hari main game 5 jam. Nah itu yang salah anak-anak. Oke, boleh silahkan untuk refreshing biar kamu tidak bosan di rumah karena kalian memang harus stay at home. Silahkan boleh main game, buka TikTok silahkan, tapi harus tahu waktu, punya manajemen waktu yang baik. Ketika kalian saatnya belajar ya harus belajar, yang tidak penting singkirkan dulu. Ketika kalian harus istirahat ya harus istirahat, karena untuk menjaga kondisi tubuhmu, untuk menjaga imun, untuk menjaga daya tahan tubuh, kalian harus tetap butuh istirahat. Kemudian mungkin yang banyak ditemui adalah karena anak-anak itu akrab dengan HP sekarang, memang pembelajaran daring harus menggunakan HP atau laptop. Anak-anak suka lupa waktu kalau pegang HP. Sampai malam, jam 11, jam 12 masih pegang HP. HP-nya dibawa tidur, HP-nya untuk bantal. Nah, itu yang salah. Itu ya. Yuk, di tahun ajaran baru ini, kalian sudah menjadi siswa kelas 7. Kalian sudah beranjak remaja, sudah tambah besar, sudah jadi siswa SMP, diperbaiki lagi manajemen waktunya. Tuh ya, kalian harus bisa membedakan, ini harus belajar, sekarang harus sholat, sekarang harus beribadah, saatnya istirahat dan lain-lain. Oke. Selanjutnya anak-anak, ketika kalian belajar, gunakan teknik belajar. Nah, ini mungkin anak-anak yang masih belum banyak yang tahu teknik belajar itu apa saja. Kalian bisa menggarisbawahi materi. Jadi kamu punya buku catatan atau buku pelajaran yang kamu beli sendiri, bukan buku paket ya, karena buku paket harus bersih. Buku catatanmu kamu beri garis bawah, kamu stabilo, kemudian kamu buat catatan-catatan kecil. Nah itu untuk mempermudah menghafal pelajaran. Kemudian mencatat itu meringkas misalnya, biar kamu lebih paham. Ringkas pelajaran menjadi lebih mudah untuk dibaca. Kemudian bisa menggunakan mind map atau peta pikiran. Nah, itu kamu membuat gambar, kemudian kamu membuat garis-garis, membuat bagan. Nah, itu mungkin akan lebih mudah untuk memahami materi pelajaran. Selanjutnya ada lagi nih teknik belajar menggunakan flashcard. Nah, jadi anak-anak, kalian bisa membuat kartu. Nah, jadi seperti bermain. Kalian mungkin akan lebih semangat untuk memahami materi di situ. Kamu membuat flashcard,
Jadi ada kartu-kartu yang kamu beri simbol sendiri, kamu beri catatan sendiri, yang bisa kamu bawa kemanapun untuk mengingat materi pelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Kemudian, untuk mengingat dengan mudah, bisa menggunakan teknik brainstorming. Apa itu? Dengan mengumpulkan materi menggunakan kata tanya. Kapan ya materi ini diberikan? Materi ini tentang apa? Di dalam materi itu misalnya IPS, ada tokoh sejarah siapa saja. Nah, itu brainstorming. Kemudian di mana kejadiannya? Satu lagi, anak-anak yang bisa kalian gunakan adalah teknik yang bernama mnemonik. Apa itu? Anak-anak, kalian mungkin pernah mendengar istilah Mejiku Hibiniu. Nah, itu membuat satu singkatan tentang materi pelajaran atau tentang suatu topik pelajaran agar kalian mudah mengingat. Contohnya lagi, kalian untuk mengingat nama-nama planet, urutannya apa ya? Merkurius, Venus. Nah, mungkin menggunakan Meve, Bumayu, Sauneplu. Nah, itu contohnya. Jadi silakan kalian berkreasi agar lebih mudah mengingat pelajaran. Baiklah anak-anak, sepertinya hanya itu yang bisa Bumia sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti selama 3 tahun kalian di SMP 6 kita akan lebih banyak bertemu. Jika masih PJJ berarti ya kita akan bertemu melalui daring. Silahkan kalian bisa cerita tentang kendala-kendala, kesulitan-kesulitan atau apapun yang kalian alami kepada saya. Bumia adalah guru BK kalian di kelas 7. Semoga di SMP 6 ini kalian bisa mengukir prestasi yang luar biasa. Semoga kalian nyaman bersekolah di SMP 6, kalian senang dan semangat untuk menimba ilmu di SMP Negeri 6 Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anak semua. Selamat datang di SMP Negeri 6 Semarang dengan alamat Jalan Patimura nomor 9 Semarang. Kita memiliki 2 sisi pintu gerbang. Di sisi utara adalah Jalan Patimura dan pintu gerbang sebelah timur adalah Jalan Dr. Ceko. Berikut adalah ruang kepala sekolah dengan sarana penerimaan tamu yang sudah lengkap dan dibekali dengan IT yang cukup. Maka ruang kepala sekolah ini sudah memadai untuk dijadikan sebagai ruang eksekutifnya SMP Negeri 6 Semarang. Berikutnya adalah ruang wakil kepala sekolah, juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang baik itu komputer, printer, dan alat komunikasi yang lain untuk mendukung kegiatan dan kebijakan kepala sekolah utamanya. Selanjutnya adalah ruang tata usaha atau TU dengan perangkat komputer yang lengkap, siap melayani siswa bahkan alumni SMP Negeri 6 Semarang dalam melancarkan administrasi sebagai kepanjang dari Dinas Pendidikan. Ini adalah fasilitas ruang guru SMP Negeri 6 Semarang, di mana kurang lebih 40 orang guru juga nanti akan menerima tugas-tugas daripada anak-anak apabila mengumpulkan tugas dari buku ke ruang guru.
Ini adalah ruang bimbingan konseling atau BK dengan fasilitas ruang konsultasi atau bimbingan, siap menyelesaikan masalah-masalah yang kemungkinan muncul di lingkungan anak-anak di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ini adalah ruang OSIS. Berikut adalah ruang UKS, di mana ruang UKS ini secara darurat memberikan pertolongan pertama kepada anak-anak yang sakit dengan terpisah antara bed cover putra dan putri, dan didesain senyaman mungkin sehingga anak bisa nyaman apabila sakit di sekolah secara darurat ditangani oleh guru pengampu UKS dan anak-anak yang menjadi pengurus UKS di SMP Negeri 6 Semarang. Ini adalah ruang koperasi siswa. Ruang koperasi siswa ini melayani kebutuhan alat-alat tulis anak-anak, yang mana terdapat nilai karakter di dalamnya, yaitu budaya antri apabila menginginkan perlengkapan dengan membeli di koperasi sekolah SMP Negeri 6 Semarang ini. Berikutnya adalah ruang perpustakaan. Di sini juga terdapat ruang media perpus IT, pendukung buku, dan tempat baca yang nyaman dengan sirkulasi buku pinjam-meminjam siswa yang baik. Berikut adalah ruang seni atau ruang seni musik. Ini berisi perlengkapan gitar, drum, sound system, keyboard, dan fasilitas kelas yang lain digunakan untuk pembelajaran musik di SMP Negeri 6 Semarang ini. Ini adalah ruang lab bahasa sebagai pendukung pembelajaran anak-anak pada mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Ini adalah ruang agama Kristen, merupakan sarana pendukung anak-anak yang beragama Kristen. Berikut ini adalah ruang laboratorium IPA dengan perlengkapan alat dan sarana lengkap sebagai pendukung praktik mata pelajaran IPA, baik itu biologi maupun fisika. Ini adalah salah satu ruang musola bagi yang beragama Islam. Sudah tersedia alat dan kelengkapan ibadah sholat, serta bisa digunakan untuk pembelajaran dan ujian praktek di musola ini. Berikut adalah kamar mandi putri, berada di ruang bawah gedung ujung selatan untuk memenuhi kebutuhan toilet siswa putri dan juga sebagai ruang ganti pakaian olahraga ketika akan melakukan pembelajaran benjas dengan space ruangan yang luas. Ini adalah kamar mandi putra
dengan fasilitas yang sudah cukup dan aliran air yang sudah cukup. Ini adalah ruang agama Katolik. Berikutnya adalah kantin berjumlah 5 kios, dan harapannya kantin saat di sekolah ini bisa menjadikan sebuah contoh yang baik. Ini adalah ruang pos satpam atau pos security, terletak di dekat gerbang pintu masuk utara Jalan Patimura, dengan petugas yang secara bergiliran sesuai jadwal akan membantu orang tua dan siswa untuk menitipkan barang dan memberikannya kepada anak ketika sedang pembelajaran berlangsung di kelas. Selanjutnya adalah ruangan laboratorium komputer, yaitu lab TIK 1, lab TIK 2, dan lab TIK 3. Semuanya berisi lengkap perangkat komputer untuk pengembangan IT anak-anak, dan telah sukses melaksanakan ujian nasional berbasis komputer secara mandiri dan didukung oleh guru TIK yang sudah mumpuni. Berikut adalah ruang kelas 7 dengan kelengkapan meja, kursi, papan whiteboard, kipas angin, LCD dan layar, dan juga ada tempat sajadah, tempat lepak makan dan minum. Demikianlah anak-anak pengenalan lingkungan SMP Negeri 6 Semarang, yang mana kalian bisa memanfaatkan semaksimal mungkin seluruh fasilitas baik sarana maupun prasarana yang ada di SMP Negeri 6 Semarang ini. Dengan ini adalah milik daripada pemerintah, kalian harus merawatnya dengan baik dan memakainya, memeliharanya dengan baik. Jadi apabila nanti kalian sudah mulai masuk dan bertatap muka dan menggunakan fasilitas SMP Negeri 6 Semarang, kalian bisa mengeksplor dan bisa memaksimalkan dengan menimba ilmu pengetahuan yang baik di SMP Negeri 6 Semarang. Ya, terima kasih. Inilah sekilas daripada pengenalan lingkungan di SMP Negeri 6 Semarang. Bagaimana anak-anak dengan pembelajaran MPLS hari ini? Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian paham dengan materi MPLS yang telah diajarkan hari ini. Sampai jumpa di MPLS hari ketiga. Tetap jaga kesehatan ya.